Shop coy. Nah ini mesinnya udah panas nih, nggak kayak kemarin. Jadi bisa balik lagi dengerin bacotan merdu dari Adnime. Oh ya, abis nonton video ini kalian bisa mampir ke komunitas di YouTube. Kalau nggak ke Instagram Adnime, soalnya kayak biasa kita bakal ngadain Q&A spesial akhir tahun. Tanya apa aja terserah lu dah, yang penting kagak nyenggol agama dan sara ya. Oke lah, kali ini kita bakal bahas anime yang judulnya Zom 100. Anime ini nyeritain seorang pemuda yang kejebak sama wabah zombie yang ngancurin Jepang. Tapi anehnya, ini orang malah seneng. Kok bisa ya? Penasaran? Ya udahlah, nggak usah lama-lama, mending kita masuk ke ceritanya aja. Tapi kayak biasa, sebelum lanjut kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar Adnime bisa jalan-jalan ke Jepang buat ngelawan zombie. Abis napas gue, cok, let's go! Cerita dimulai dari Tendo Akira yang baru masuk dunia kerja di sebuah perusahaan di Jepang. Dia seneng banget karena di tempat kerjanya mungkin dia bisa ketemu artis-artis top Jepang gitu. Pas lagi mau ke mejanya, dia nggak sengaja nabrak cewek yang cantik dan gede juga. Maksudnya bukunya. Terus Akira langsung jatuh cinta sama si cewek ini yang namanya Saori. Oh my god, bola basket. Ngomong apa barusan? Enggak apa-apa mbak. Lanjut, abis dari kantor Akira diajak buat makan bareng sama perusahaan. Di sana Akira seneng banget karena teman kantornya ramah-ramah. Ditambah lagi ada Neng Gelis Saori yang ngeliatin dia. Kiu. Akira jadi pengen cepet sukses nih dan ngebuat Saori terpesona. Terus pas makan udah selesai, "Bang, makasih ya buat hari ini. Yuk balik kantor lagi." Lah, tidur kantor ya hari ini. Hari pertama di kantor langsung nginep. Akira ngelakuin lembur terus-terusan sampai 4 hari dia nggak pulang ke kosan. Tapi namanya aja masih awal-awal kerja, Akira masih semangat buat datang ke kantor. Dan walaupun kantornya ngelembur mulu, cuman kantornya peduli sama karyawannya. Ditambah lagi ada sistem kekeluargaan di perusahaan ini yang ngebuat Akira ngerasa nyaman. Nah tuh, lihat tuh si cewek. Terharu banget dia abis dikasih bonus sama atasannya. Bonus bacotan maksudnya. Ya tipe-tipe perusahaan di Konoha juga gini sih. Nih buat kamu. Nah, ditambah lagi ada Neng Saori yang selalu support Akira pas dia lagi kelihatan stres. "Saori, sini ke ruangan bapak." "Oke siapa?" Pak, jangan, ya mete." "Gak apa-apa, temboknya tebel." Bejir. Ternyata Saori itu simpenan bosnya Akira. Dan motivasi Akira buat kerja jadi ancur dah. 3 tahun berjalan Akira kerja di perusahaan itu. Dari yang awalnya semangat sampai jadi kayak zombie. Noh, lihat aja komuknya. Kamarnya juga noh, udah kayak bantar gebang bejir. Itu semua gara-gara Akira stres di kantornya. Weh, apa nih? Anjay, game gua ada update coy. Update dulu ah. Oke, sambil nunggu game gua update, gua mau ngasih tahu ke kalian game yang lagi gua mainin, yaitu Zenless Zone Zero. Mulai dari tanggal 18 kemarin, game ini tuh udah update ke versi 1.4 coy. Dan kenapa Adnime suka sama game ini? Soalnya dia tuh anime banget. Mulai dari nama agentnya, animasi tarungnya, memanjakan mata sekali cok. Nah, di update versi 1.4 ini bakal ada agent baru yang cuakep abis. Nama agentnya ini Hoshimi Miyabi. Kalau di dalam gamenya, Miyabi ini ketua operasi khusus dan punya gelar pemburu void. Nggak heran juga sih dia punya pangkat setinggi itu. Orang tarungnya aja satset gini coy. Udah mah cakep, damage-nya ngeri. Kurang apa lagi coba? Kurangnya nggak bisa dimiliki bang. Bisa lah, makanya download biar bisa memiliki Miyabi. Anjay. Nah, kalau kalian udah update nih, waktu login di versi 1.4 ini, kalian bakal dapat agent S rank gratis, yaitu Harumasa. Nah, ini nggak kalah keren juga dari Miyabi. Dia malah bisa 2 mode coy. Bisa jarak jauh pakai panah, bisa jarak deket juga pakai pedang. Mujan mana nih Mujan? Mau tes damage gua cok. Selain itu, buat para player baru juga ada hadiah nih. Setelah kalian download, kalian bakal dapat 160 full gratis coy. Mayan kan tuh, siapa tahu dapat Miyabi. Hadiahnya nggak cuma itu doang. Buat kalian yang nonton video ini, kalian bisa masukin kode redeem ini ya. Kalau nggak, gua taruh di deskripsi sama pin komen deh, biar gampang. Oh ya, kalau kalian lebih suka main di PlayStation, Zenless Zone Zero juga udah bisa dimainin di PlayStation 5 Pro. Jadi udahlah, nggak usah lama-lama, mending mabar baik kita coy. Link download juga gua taruh di deskripsi dan pin komen. Jadi tinggal klik aja dah tuh. Oke lah, kita lanjut cerita-cerita lagi coy. Gua nggak mau berangkat. Dia sampai gila teriak-teriak begitu. Tapi ya karena butuh duit, dia tetap lah tuh berangkat walaupun udah kayak orang linglung. Pas keluar dari kamarnya, ada surat tagihan yang belum kebayar sama Akira. Apa nih? Oh, bayar kos. Misi bu, mau bayar kos. Bu, saya ntar telat bu.
Pintu ibu kos kelihatan ngebuka sedikit, dan pas Akira masuk buat nemuin ibu kos, ternyata ibu kos lagi dikokop sama orang asing. Dan yang ngokop itu adalah zombie. Ini mah dimakan bejir, bukan dikokop. Zombie yang sadar kalau ada Akira masuk langsung ngincer Akira buat jadi makanan. Akira langsung mau lari ke kamar tuh, tapi ternyata semua orang udah jadi zombie dan zombie-zombie ini langsung lari ngejar Akira. Bejir apaan ini, cok? Akira yang kebingungan dan panik langsung lari ke lantai atas buat ngindarin kejaran para zombie ini. Anjing, nggak bisa ngerem gue. Anjing. Pas lagi dikejar zombie ini, Akira masih mikir kalau gini terus dia bakalan telat kerja dan bakal dimarahin atasannya. Pas sampai di rooftop, Akira ngeliat sekeliling. Semuanya lagi pada panik dan ancur-ancuran gara-gara wabah zombie ini. Akhirnya Akira mikir kalau dunia lagi ancur kayak gini, berarti dia nggak perlu kerja lagi. Akhirnya gue bebas, anjing! Semua dunia yang awalnya cuma hitam putih balik berwarna lagi karena dia udah nggak perlu berangkat kerja. Dengan muka tersenyum, Akira lari buat kabur dari zombie yang udah nyebar ke seluruh kota. Pas dia lagi istirahat, Akira kepikiran kalau sekarang dia bisa ngelakuin semuanya tanpa harus mikirin atasannya. Cuma ada satu hal yang ngeganjel nih buat si Akira, yaitu Neng Saori. Akira penasaran Neng Saori selamat apa enggak. Walaupun dia tahu kalau Saori itu simpenan bosnya, tapi mau gimana lagi? Saori tetap cinta pertama Akira dan dia pengen ngungkapin perasaannya. Neng Saori pujaan hatiku, aku OTW Neng. Pas udah sampai di tempat Neng Saori, Akira disambut sama bosnya yang gak pakai baju dan udah digigit zombie. Bukannya panik, Akira malah, "Bos, saya mau resign ya." Itu udah jadi zombie woi. Dan pas bosnya lari mau makan Akira, dia pakai pose rugby yang dia pelajari pas kuliah dan ngedorong bosnya sekuat tenaga sampai akhirnya bosnya mental keluar jendela. Bejir, kuat juga si Akira. Pas Akira nengok ke kasur, ternyata Saori saus tiram udah berubah jadi zombie. Akira sedih lah karena cinta pertamanya berubah jadi zombie. Tapi karena Akira suka banget sama Saori, dia tetap ngungkapin perasaannya. Terus Akira pergi ninggalin Saori yang udah jadi zombie. Nih, contoh coy, cowok itu berani ngungkapin perasaan, gak diem-diem galau baik. Heran gue. Abis kejadian tadi, Akira ngerasa dia harus ngelakuin apapun semasa dia hidup. Jadi, dia bikin 100 list hal yang bakal dia lakuin sebelum jadi zombie. Besok paginya Akira bangun tidur sambil panik karena abis mimpi dimarahin sama atasannya. Tapi pas ngeliat sekeliling, ternyata dia ada di kosannya yang gak dibersihin selama 3 tahun. 3 tahun anjing. Karena udah gak kerja, Akira mutusin hari ini dia bakal bersih-bersih kamar yang baunya udah kayak mujan. Buang dari jendela aja lah. Aduh sakit goblok. Abis selesai bersih-bersih, Akira pengen nikmatin hari liburnya sambil minum extra joss. Ambil sebotol lagi kali ya. Bejir lah kok hilang. Nah, pas lagi enak-enaknya minum extra joss, stok di kulkasnya Akira habis coy. Jadi dia harus keluar buat ngambil extra joss lagi di warung Madura. Pindah ke 2 orang yang terjebak di apartemen dari kepungan zombie. Mereka udah coba ngehubungi polisi dan tim penolong, tapi nggak ada respon apapun. Nasib kita gimana bang? Abang juga nggak tahu neng. Aku nggak mau mati bang. Anjing lah siapapun tolong. Lah, bejir? Hehe, numpang lewat ya bang. Tahu kalau Akira mau ke warung Madura, 2 orang tadi titip beli jajanan buat bertahan hidup. Indomie 1 ya bro, seblak boleh nggak? Oke, aman. Pas sampai di warung Madura, Akira nggak sadar kalau ada kamera yang ngeliatin dia. Dan pas Akira mau ngambil extra joss, ada cewek cantik yang lagi minum dan dia ngeliatin Akira. Aus mbak, mata nggak dipakai. Cuek banget bejir. Karena jarang banget ada orang yang masih hidup di kota, Akira ngajak si cewek buat tukeran nomor, biar kalau ada apa-apa bisa ngabarin. Mbak, mau tukeran nomor nggak? Cih, jawir modus. Bejir lah. Di sisi lain, ternyata ada truk yang kehilangan kendali mau nabrak warung yang didatengin Akira. Selain itu juga ada banyak zombie yang mulai masuk ke warung Madura. Pas si cewek mau diserang zombie, Akira datang ngehadang zombie-zombie itu. Tapi karena si cewek udah ngeliat truk yang mau nabrak dari kamera sepedanya, si cewek langsung narik Akira biar nggak ikut ketabrak truk. Wow, cantiknya oi. Abis kecelakaan itu, si cewek langsung pergi ninggalin Akira yang masih plonga-plongo sama kejadian barusan. Abis bengong, Akira yang udah selesai ngambil extra joss dan titipan dari tetangganya langsung keluar toko buat pulang. Tapi pas dilihat, ternyata sepeda Akira remuk gegara kelindes truk. Bejir, pulang naik apa nih gue? Motor ada kuncinya tuh. Abis ngambil Mio geter, Akira ngerasa motor yang dipakai kurang mantep. Dan pas dia keliling kota, dia ngeliat motor yang langsung ngebuat dia jatuh cinta. Nah, ini baru motor anjing. Besok OTW daftar prediksi. Pas udah sampai, Akira manjat lagi buat ke rumah tetangganya. Assalamualaikum bang, ini Lah,
Udah mokat bejir. Akhirnya Akira balik ke kosannya lagi dan mulai nikmatin extra joss sambil ditemani terangnya bulan malam. Anjay, bocah skena banget. Akira udah capek nih, hidup pusing sama kerjaannya. Dan sekarang dia cuma mau ngelakuin apa yang dia pengen. Dia mulai nulis tuh hal-hal yang mau dia lakuin dan yang udah dia lakuin. Ketemu cewek cantik lah, bisa tiduran seharian lah, punya motor gede lah, dan yang pasti membantu orang tua. Lanjut, kita diliatin sama kota Shinjuku yang udah hancur parah coy. Dan bisa dibilang hampir semua orang di sana udah kena wabah zombie. Cuma ada segelintir orang yang masih berjuang buat bertahan hidup, termasuk si Yatno and the gang. Tenang dek, ade aman sama Bang Yatno. Di tempat lain kita diliatin kegabutan Akira yang tiba-tiba ngegambarin brewok di mukanya. Bukannya jadi ganteng, muka dia malah kayak abis digambar AA drawing. Anjing, kok jelek banget ya muka gue. Abis nyoba brewok kan, tiba-tiba HP-nya Akira dapat notif. Sinyal yang udah hilang sekian lama akhirnya kembali lagi. Tapi hampir semua teman Akira nggak bales waktu di chat. Antara mereka lagi nggak pegang HP atau mereka semua udah jadi zombie. Pas lagi scrolling kontak, dia inget satu temennya pas kuliah yang kemungkinan masih hidup di wabah zombie ini, yaitu Kencho. Next, kita diliatin ke tempat transaksi lendir di mana semua orang di sana udah kena wabah zombie. Dan terlihat ada satu orang yang lagi ngintip keluar ruangan. Ada cewek kelinci tuh. Anjing ngejer goblok. Orang itu adalah Kencho, temennya si Akira. Ternyata dia udah kejebak selama 3 hari di kamar penyiksaan yang dia punya bareng cewek yang udah berubah jadi zombie. Dia udah stres banget karena selama 3 hari terakhir Kencho cuma minum air. Kencho udah pasrah nih karena nggak ada lagi yang bisa dia lakuin. Wah, mokat nih gue bentar lagi. Anjing telepon. Assalamualaikum. Woi bejir, masih hidup lu cowok. Salam dulu kalau telepon ya Ge. Oh ya maaf. Akira seneng banget karena teman kuliahnya masih hidup. Dan karena Akira bosen, dia minta Sherlock ke Kencho biar dia bisa nyamperin. Setelah di Sherlock sama Kencho yang ternyata di Shinjuku, tanpa pikir panjang Akira langsung OTW ke sana buat nemuin Kencho. Lanjut, kita diliatin Yatno udah babak belur dan sendirian ditinggal temen-temennya yang jadi zombie. Tapi waktu Yatno udah pasrah mau dimakan zombie, tiba-tiba semua zombie balik arah ke mobil yang klaksonnya bunyi terus. Ternyata itu ulah si Akira yang ganjel klakson mobil pakai bola rugby biar semua zombie pada ngumpul dan dia bisa ketemu Kencho dengan tenang. Kencho yang juga dengar suara klakson itu panik dan ngeliat keluar kamar. Ternyata lorong yang awalnya banyak zombie jadi kosong gara-gara suara itu. Pas Kencho lagi kebingungan di lorong, tiba-tiba, "Hai ganteng." Anjing, santai aja sih, ini gua. Abis mereka ketemu, tiba-tiba Akira nangis dan minta maaf ke Kencho karena dulu Akira sempat marah gara-gara disuruh resign sama Kencho. Nah, gara-gara Akira minta maaf sambil teriak dan mewek-mewek, zombie yang udah pada pergi keluar langsung balik ngejer abis denger teriakan jantan si Akira. Mereka panik lah dan langsung lari ke atap gedung. Pas sampai di atas, si Kencho disuruh buat nahan pintu sementara Akira nyari barang buat ganjel pintu. Abis pintunya diganjel, mereka berdua kejebak di atas gedung itu tanpa ada jalan keluar. Si Kencho udah stres banget tuh karena bentar lagi mereka pasti bakal mati. Bro, lompat bayu. Hah? Itu lompat ke sana. Kita bukan burung bejir. Akira yang kayak bocah kebanyakan gula, tanpa mikir langsung lompat ke gedung sebelah. Gua terbang anjing. Kencho yang ketakutan gak berani buat lompat. Padahal ganjel pintu di belakangnya udah gak bisa nahan lebih lama lagi. Akira udah maksa Kencho buat lompat, tapi dia tetap gak berani dan malah pasrah buat dimakan zombie. Kencho tiba-tiba nangis dan minta maaf ke Akira karena selama ini dia cuma pamer kerjaannya aja. Dan aslinya dia gak pernah seneng sama kerjaannya yang sekarang. Kencho ternyata pengen jadi stand up komedian biar bisa ngebuat semua orang ketawa. Terus Akira bilang ke Kencho buat lompat dan lupain semua beban kerjaannya yang sekarang. Dan Kencho harus bisa jadi stand up komedian gimana pun caranya. Oke Kir, gua bebas. Ada burung terbang bejir. Anjing, nggak sampai Kir. Tolong. Pas Akira nolongin Kencho ke atas, nggak sengaja bola-bola maut Kencho kegencet pinggiran gedung. Anjing, ngilu banget cok. Abis adegan yang mengilukan itu, Akira sama Kencho bikin camp di atas gedung. Di situ ada tenda, TV, PS, tempat masak barbecue. Malah camping sih anjing. Cok, lu bisa masak juga? Masak mah semua cowok harus bisa. Gua nggak bisa cok. Pantas lu jomblo. Langsung ke hati bejir. Gara-gara dihina si Kencho, Akira yakin kalau hari ini dia bakalan dapat pacar. Tapi pas mereka lihat ke bawah, cuma ada zombie cewek yang terkentut-kentut. Gambare.
Lanjut, karena Akira pengen main game di TV yang lebih gede, mereka berdua pergi ke tengah kota buat cari toko yang jual TV. Orang lagi pada susah cari makan nih, orang malah cari TV. Pas udah sampai di depan toko, jalannya malah ketutup sama puing-puing bangunan dan zombie. Waktu mereka lagi nyari jalan buat ke toko, dari belakang ada truk yang bawa gas hilang kendali gara-gara sopirnya jadi zombie. Akira dan Kenco langsung tancap gas buat masuk ke basement biar nggak kena ledakan dari truk gas itu. Tapi ternyata basementnya juga dipenuhin sama zombie. Terus Kenco ngelihat ada toko yang kebuka sedikit dan ngasih tahu ke Akira. Cok, kayaknya di situ ada TV deh. Anjing lah, TV mulu nih si Ege. Dan ternyata di dalam toko ini masih ada orang yang selamat. Ada 3 mbak-mbak dan 1 bapak-bapak. Karena ketambahan Akira sama Kenco di sana, mereka akhirnya ngebuat lingkaran dan nikmatin extra joss bersama. Ternyata 3 cewek itu adalah pramugari. Pas banget nih, soalnya Akira sama Kenco tuh pengen ngedate sama pramugari. Terus adalah nih 1 pramugari disepik sama Akira. Neng, udah lama di sini. Lu buta apa gimana dah? Anjing, salah ngomong. Akira malu karena nggak bisa nyepik cewek. Dan pas dia lihat Kenco, si Kenco udah hampir ngebungkus mbak-mbak pramugari. Anjing, kelas Bang Kenco. Karena ngerasa kalah saing, Akira langsung atraksi minum extra joss sebotol gede. Terus Kenco nggak mau kalah dan ngeluarin skill andalannya yaitu nggak perlu bugil woi. Karena kebanyakan minum extra joss, Akira muntah-muntah di WC dan dia ngerasa kalau dia cupu banget kalah saing sama Kenco. Tapi ada salah satu mbak pramugari, panggil aja Mawar. Dia datang buat nolongin Akira yang muntah-muntah. Sementara itu, si Kenco malah OTW ke tempat kosong sama pramugari lain. Kelas Bang Kenco. Pindah ke bapak-bapak yang cuma diem doang dan mbak, panggil aja Putri, yang lagi marah-marah karena zombie di luar berisik baik. Nah, ternyata si bapak-bapak ini diem gegara kakinya udah digigit zombie. Emang anjing nih orang. Terus si Putri yang lagi tiduran sambil marah-marah tiba-tiba diserang sama si bapak ini. Om, jangan om, aku lagi nggak mood om. Kok matanya merah? Dan si bapak udah jadi zombie. Kenco yang lagi enak-enak sama cewek barunya ngedenger suara teriakan yang kenceng, maksudnya kenceng. Terus Kenco dan si cewek langsung pergi buat datengin suara teriakan itu. Kenco dan cewek tadi ketemu Mbak Putri dan tiba-tiba Mbak Putri nerjang ceweknya Kenco dengan cepat. Abis itu si Putri juga ngereok nyerang Kenco. Cuma Putri langsung disampluk koper dan mokat di tempat. Sementara ke Akira, dia masih sibuk kesemsem sama si Mawar yang ngebantuin dia muntah-muntah di WC. Akira curhat waktu dia kerja di kantornya yang dulu. Ya pokoknya sedih banget ini kalau diceritain mah. Tapi tiba-tiba si Mawar diseruduk dari belakang sama si bapak-bapak yang udah jadi zombie. Akira yang lagi jatuh cinta sama si Mawar tiba-tiba ngelihat Mawar dikokop sama bapak-bapak tua di depan mata. Karena udah kegigit, Mawar nyuruh si Akira buat pergi karena si Mawar bentar lagi bakal jadi zombie. Gak apa-apa mas, pergi aja. Jangan dek Mawar, aku udah dikokop om mas. Bejir ya juga. Akira yang baru ngerasain senengnya jatuh cinta harus pisah lagi sama orang yang dia suka gara-gara jadi zombie. Dek Mawar, I love you. Sekarang Akira nemuin Kenco dengan air mata di pipinya. Gua dapet TV Kir, sempet banget ya anjir. Dan akhirnya mereka keluar dengan sedih tapi juga seneng karena dapet TV gede yang mereka pengen. Keesokan harinya Akira ingat pas dia kecil dulu dia pengen banget jadi pahlawan super. Sampai-sampai Akira udah nyari tahu cara buat ngalahin zombie yang ada di luar sana. Terus Akira ngajak si Kenco buat nyari barang-barang yang Akira butuhin buat jadi pahlawan super. Akira dan Kenco pergi ke akuarium kota. Di sana Akira nemu baju renang khusus anti gigitan Muzan dan langsung ngewarnain baju itu sesuai dengan keinginannya. Pindah ke jalan kota yang udah banyak zombie. Di sana ada bus yang di dalamnya masih ada beberapa orang yang belum kena virus zombie. Tapi tahu-tahu ada 1 orang yang udah kena virus zombie. Langsung kocar-kacir deh mereka. Terus ada 1 cewek yang ngacir ke akuarium kota dikejar sama zombie atlet. Zombie atlet cok, larinya kenceng banget anjing. Waktu dia hampir kegigit sama si zombie atlet, kamu gak apa-apa cantik? Maju sini zombie anjing, Aki Ranger telah datang. Lu prik banget Kir, sumpah. Anjing temen gak suprot. Pas Akira lagi nyuruh orang-orang buat masuk ke akuarium, ternyata ada si cewek yang pernah dia temuin di warung Madura. Itu loh yang di awal. Kalau gak inget ulangin aja videonya, capek banget cerita gak didengerin. Nah, waktu meleng dikit, Akira langsung diserang sama zombie-zombie atlet. Karena cuma Akira yang pakai baju pahlawan super, Kenco ninggalin Akira di luar sendirian dan ngebiarin Akira ngeberesin zombie-zombie itu. Gua tinggal ya Kir.
mikir, "Weh, tolong weh." Abis ngurusin zombie-zombie di luar, Akira masuk nemuin Kencho dan ketemu sama si cewek cuek. Si cewek bukannya terima kasih, malah ngebully Akira karena otak Akira kosong. Dan pas si Akira mintain nomor si cewek lagi, si cewek nggak mau lagi untuk kedua kalinya. Bejir, malu nggak sih ditolak 2 kali? Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba ada gempa yang ngebuat semua orang di sana jadi ketakutan. Akira sama Kencho langsung lari ke sumber gempa buat ngecek. Dan pas dilihat, ternyata ada tangki yang jebol. Terus Akira sama Kencho penasaran nih. Itu hiu bukan sih, Cok? Kayaknya iya deh. Kok ada kakinya ya? Lah, bejir nyeruduk, lariannya yang ada hiu bersikil. Akhirnya mereka berdua lari ke lobi di mana semua orang pada ngumpul. Semua orang langsung pada lari dong. Tapi Akira tetap fokus dan nyari tahu gimana caranya nyelamatin mereka semua dari hiu ini. Kayaknya nih ikan bisa dipepes deh. Kejadiannya yang gede banget. Kita mundur dulu, cowok. Pas mereka kabur, mereka malah dihadang sama rombongan zombie. Tapi rombongan zombie itu malah dimakan sama si hiu berkaki. Karena semua orang panik, si cewek yang nolak Akira malah kepental dari rombongan dan gak ikut masuk ke pintu darurat. Dan karena abis ditabrak hiu, pintu daruratnya rusak dan gak bisa dibuka. Pas Kencho lagi usaha ngebuka pintu, si Akira udah ngacir cari pintu lain buat nyelamatin si cewek cuek. Sini lu hiu goblok. Akira datang tepat waktu buat nyelamatin si cewek. Kenapa lu kesini lagi? Lu cakep, lu gua tolong. Akira cuma pengen ngebuktiin ke si cewek kalau niatnya jadi pahlawan itu beneran dan dia bakal nolong siapapun yang lagi kesusahan. Mereka akhirnya kerjasama buat ngalahin si ikan. Tapi karena Akira nggak punya strategi apa-apa, mereka berdua cuma lari-larian ngehindarin si hiu sambil si cewek nyari cara buat ngalahin ikan ini. Kencho yang nyusul dari atas bingung mau ngebantu gimana. Selain dia takut, dia juga ngerasa nggak bisa ngasih bantuan apa-apa. Tapi babang kita satu ini selalu punya skill andalan. Woi, sini hiu goblok. Gua kasih bakpao daging nih. Gara-gara skill mematikan Kencho, si cewek dan Akira jadi punya waktu luang buat nyiapin alat yang bisa ngalahin si hiu berkaki ini. Si cewek ngelempar baterai ke Akira dan baterai itu langsung dipakai buat ngebogem si hiu berkaki. Hiu itu langsung kesetrum dan kebalik kayak kecoa disemprot baygon. Akhirnya mereka semua bisa keluar dari akuarium dengan selamat. Dan gara-gara kejadian ini, si Akira bisa dapat nomor telepon si cewek cuek. Abis di save nomornya, akhirnya nama cewek ini kelihatan, yaitu Shizuka. Abis dari akuarium, Akira sama Kencho pergi buat ngambil jam mahal, yang bahkan gaji mereka selama 3 tahun kerja nggak bisa ngebeli jam itu. Bejir 1 juta yen, cok. Kita ambil buat pose kali ya. Gas! Abis foto-foto pakai jam mahal, mereka balik ke base camp dan sadar kalau listrik, sinyal, air, semuanya udah dimatiin sama pemerintah. Jadinya mereka harus packing dan pindah dari kota itu. Terus Akira yang inget sama orang tuanya ngajak Kencho buat mudik ke kampung halamannya. Mereka berdua akhirnya motoran buat pergi ke kampungnya Akira. Tapi Akira punya ide lain. Dia pengen pulang kampung pakai karavan biar mereka bisa punya rumah berjalan. Mereka berdua akhirnya berhenti di tempat pameran karavan. Pas baru sampai sana, mereka malah ketemu lagi sama Shizuka. Neng Shizuka, jalan-jalan yuk. Gak, lu bawa miss. Bejir malah dikatain cowok. Shizuka tetap dipaksa sama Akira dan Kencho buat pergi bareng sama mereka. Dan ternyata Shizuka nggak punya SIM. Jadi mau nggak mau, dia harus ikut sama duo maut itu biar di perjalanan lebih aman. Tuh guys, safety first. Kalian bocil-bocil SMP udah bawa motor, emang punya SIM? Hah? Sekolah dulu blok. Sorry emosi. Lanjut, pas sampai di dalam pameran, Akira sama Kencho kayak bocil-bocil kegirangan yang ngeliat mobil Hot Wheels. Shizuka cuma bisa ngeliatin mereka sambil mikir, kok bisa ya 2 orang bego ini masih hidup? Akira sama Kencho pengen pakai karavan yang mahal, sementara Shizuka pengen pakai karavan yang sesuai fungsinya. Mereka berdua ngeributin hal itu sampai ngebuat zombie pada datang. Duh, gimana nih anjing? Udah asal beda. Cepetan nyalain anjing. Ini lagi usaha. Mereka berhasil lolos dari zombie-zombie itu dan pergi ninggalin kota mereka. Loh, kapan nih orang naik motor anjir? Pas lagi enak-enaknya jalan, tiba-tiba ada ranjau paku di tengah jalan. Mereka bertiga yang nggak sadar langsung kena sama ranjau itu. Bahkan Kencho sampai guling-guling dari motor. Ada Akira dekat, Cungs. Kayaknya temen lu bonyok tuh. Ternyata ranjau itu sengaja dipasang sama mantan atasan Akira, namanya Kosugi. Kosugi sengaja masang ranjau itu biar semua orang yang lewat di sini kena ranjau dan bisa diperbudak sama dia. Akira yang ngelihat Kosugi langsung keinget sama masa-masa kelamnya di kantor dan langsung takut sama si Kosugi. Mau gak mau mereka bertiga harus nurutin Kosugi karena yang punya cadangan ban sama obat buat Kencho di daerah ini cuma si Kosugi doang. Pas sampai di base campnya Kosugi, ternyata hampir semua orang dijadiin budak sama dia.
kerja. Bahkan cewek sama orang tua pun dijadiin budak. Dan kalau kerjanya nggak becus, Kosugi langsung bakal marah-marah. Terus Akira ngide, abis kerja dia pengen minum extra joss biar bisa diminum bareng orang-orang di sana. Cung, itu punya gua anjing. Akira yang ketahuan langsung diomelin gara-gara stok bir punya Kosugi malah mau dibagi-bagiin sama Akira. Tapi nggak sengaja ada rombongan klub baseball yang jadi bawahan Kosugi. Mereka nganggep kalau si Kosugi mau bagi-bagi extra joss. Oh iya, ini aslinya buat kalian tahu. Fakeh nih, fakeh, pura-pura baik si anjing. Selain itu, Akira juga kaget nih waktu ngelihat Kosugi pakai zombie buat jadi alat kerjanya. Kosugi juga bilang kalau Akira nggak beda jauh sama para zombie itu karena Akira cuma dijadiin alat doang sama Kosugi. Kita flashback dulu ke masa lalu Shizuka, di mana dia dari kecil harus nurutin semua perintah orang tuanya. Bahkan anjing yang dia pelihara diem-diem di loteng rumahnya disuntik mokat sama bapaknya demi ngebuat Shizuka ini nurut sama perintah orang tuanya. Bejir, psikopat cok bapaknya. Balik ke Akira yang jadi babunya Kosugi, dia disuruh buat nganter extra joss ke meja-meja pemain baseball. Di sini Kosugi marah-marah gara yang nuangin extra joss ke gelas dia itu nenek-nenek. Terus dia nyuruh Shizuka buat nuangin extra joss. Neng gelis juga minum ya, abang tuangin nih. Om mesom bejir. Pindah ke Akira, mungkin karena tertekan, Akira nggak sengaja jatuhin makanan Kosugi. Langsung diomelin dia. Kosugi bilang Akira itu beruntung udah dirawat sama Kosugi. Jadi Akira harus balas budi sama Kosugi dengan cara kerja di base camp ini lebih lama lagi. Akira yang udah kena mental cuma bisa iya doang tanpa ada perlawanan. Aslinya Akira tuh disuruh kerja 2 hari doang coy. Tapi pas hari dimana harusnya Akira dan kawan-kawan cabut, Akira berubah pikiran. Dia nganggep kalau nggak gara-gara Kosugi, dia nggak bakal bisa hidup di dunia luar yang banyak zombie ini. Shizuka yang kesel denger omongan Akira langsung nunjukin list yang semalam udah ditambahin sama Shizuka. Di sana ada list baru yaitu ngelawan atasan brengsek. Dan pas ngebaca itu, Akira jadi keinget kalau selama ini list yang dia buat udah tercapai dengan usahanya sendiri tanpa ada campur tangan Kosugi. Kosugi langsung ngerebut bukunya tuh dan mau nginjek buku ini. Tapi Akira nutupin buku itu pakai badannya. Wah, sorry nih bro, gua mau cabut dulu ya. Lah, lu masih ada utang budi sama gua. Alah, kasbon dulu lah ya. Akira akhirnya cabut bareng sama Kencho dan Shizuka tanpa peduli sama omongan Kosugi. Pas mereka mau pergi, ada truk paket yang datang. Dan pas mau dibongkar paketnya, ternyata di dalamnya ada zombie yang nyusup dan langsung nyerang orang-orang di sana. Supir truk paket yang panik langsung ngebut dan nabrak zombie-zombie yang narik mobil box. Wah, langsung buyar ini base campnya Kosugi. Hampir semua orang udah nyelamatin diri naik ke atas truk dan mobil. Tapi si Kosugi belum naik. Dia malah dikejar zombie-zombie yang dijadiin alat sama dia. Akira yang ngelihat Kosugi dikejar-kejar zombie langsung punya ide buat nyelamatin Kosugi. Loh, anjing, tolong cok, mana badan gua berat lagi, malah jatuh, mama! Tiba-tiba Akira datang dan langsung nyuruh si Kosugi buat naik ke atas mobil. Kencho bingung dong kenapa si Akira masih nyelamatin Kosugi. Tapi Akira jawab kalau di listnya tuh nggak ada tulisan ngebiarin orang dimakan zombie. Ya iya sih, tapi kalau gini kan mending buat makan zombie bro. Pas Kosugi udah naik di atas mobil, Akira langsung ngasih sinyal ke orang-orang buat muterin mobilnya pakai truk biar para zombie nggak bisa lari kemana-mana. Abis itu Akira nyuruh Kosugi lompat dan ngeledakin mobil yang dikerumunin zombie-zombie. Akira dan Kosugi akhirnya selamat dari kerumunan zombie ini. Abis ditolongin, si Kosugi masih sempet-sempetnya nyuruh semua orang jadi kayak Akira yang berani berkorban buat atasannya. Ada gila-gilanya nih orang. Setelah ngelihat kejadian barusan, semua orang langsung gak ada yang mau ngebantu Kosugi. Gara-gara mereka semua tahu kalau Kosugi itu bos yang eksploitasi. Dan akhirnya dia ditinggal sendirian. Mampus Kosugi anjing. Gue tuh rasanya pengen hidup tenang deh. Anjing, ini kurang tenang apa lagi? Abis ninggalin Kosugi, mereka malah yoga di atas papan selancar. Ya, oke. Pas mereka ngelanjutin perjalanan, mereka ngeliat ada sebuah truk yang diserang banyak zombie. Akira yang ngeliat itu langsung prepare pakai seragam pahlawannya. Zombie anjing, sini kalian maju, cok! Tiba-tiba muncul orang yang pakai baju samurai dan ngebantai semua zombie yang ngelilingin truknya. Ternyata yang pakai baju samurai itu cewek bule dari Jerman yang wawasan tentang Jepangnya gede
gede banget. Nama cewek ini adalah Beatrix atau Bea biar gampang. Waktu kecil, Bea sempat lihat acara TV yang ngomongin Jepang. Dan mulai dari itu, dia jadi pengen banget buat ke Jepang. Tapi pas sampai Jepang, dia malah kejebak di wabah zombie. Nah, sekarang Bea ini lagi bawa truk isinya ikan segar. Dia mau nganter ikan ini ke salah satu warung sushi terenak biar bisa makan sushi gratis. Ya udah Mbak Tober, Bea, ayo TW sekarang. Akira malah ikut semangat pengen makan sushi abis denger kisahnya Bea. Terus waktu sampai di gang warung sushi, ternyata ada puluhan zombie yang nutupin jalan. Akira sama Bea langsung siap-siap buat nyerang rombongan zombie demi sushi yang mereka idam-idamkan. Karena mereka berdua nggak punya rencana, akhirnya Shizuka ikut turun tangan. Ayo budak-budakku, serang mereka. Bejir, jadi zaman perang ini. Woi zombie, bakpao gratis nih. Wanying malah ngejer goblok. Kenco dengan skill paling nggak jelas sedunia berhasil mancing rombongan zombie buat ngejer dia ke sebuah gang. Nah, di gang itu si Akira langsung nutup jalan pakai mobil box biar rombongan zombie itu nggak keluar dari gang. Terus zombie-zombie ini dilemparin pakai bensin dan pas pengen ngebakar rombongan zombie, tiba-tiba ada rombongan zombie kloter 2 yang datang. Bejir, udah kayak CPNS aja nih. Karena udah kebanyakan, Shizuka nyuruh Akira sama Bea buat cepetan ngebakar para zombie. Tapi korek mereka berdua nggak ada yang mau nyala dan ngebuat si rombongan zombie ini naik ke mobil box dan jalan ke karavan. Bea yang tahu kalau misinya bakal gagal jadi kena mental dan sedih. Tapi beda sama Akira. Akira langsung pergi buat ngamanin karavan biar mereka semua bisa makan sushi enak. Ngelihat Akira tarung lawan zombie, Bea jadi termotivasi dan ikutan ngebantu Akira buat ngebantai para zombie. もう迷いはありません。やりましょう、アキラさん。 Tapi pada akhirnya ya mereka berdua kewalahan dikeroyok zombie satu komplek. Tapi tiba-tiba ada drone yang ngeluarin musik DJ. Ternyata itu drone Shizuka buat mancing semua zombie dan diarahin ke pom bensin. Setelah zombie pada ngumpul, Kenco langsung ngeledakin pom bensinnya. Setelah semua zombie dibakar, mereka akhirnya bisa makan sushi dengan tenang dan gratis karena mereka bawa bahan makanannya sendiri. Bea yang baru pertama makan sushi juga langsung nangis terharu gara-gara rasanya. Abis dari tempat sushi, kita diliatin sama Bea yang kepanasan di jalan. Udah 5 hari kagak mandi, anjing bau laut ketek gua cok. Akhirnya mereka mutusin buat pergi ke pemandian air panas. Buset, apaan itu bejir? Karena Bea belum pernah mandi pakai air panas, dia jadi seneng banget bisa mandi di pemandian umum tradisional di Jepang. Pas mau mandi, Shizuka ngeliat kalau Akira sama Kenco mandi kayak orang kesurupan dan dia pengen pindah ke pemandian cewek. Tapi ternyata di sana nggak ada air panasnya. Nggak apa-apa kok mandi di sini. Ya, bareng sama kita aja deh. Idih, males mandi sama beruk. Terobos lah nyeng. Wah, ada gila-gilanya nih bule. Akira dan Kenco langsung dapat pemandangan Shindoro Sumbing live di depan muka. Tapi tahu-tahu di dalam kolam pemandian itu banyak zombie-zombie yang muncul gegara mereka ribut. Mereka berempat akhirnya langsung minggat ke atas bukit buat nyelamatin diri. Malam harinya waktu mereka pada tidur, Shizuka tiba-tiba hilang. Dan pas Akira nyariin Shizuka, Akira nemu pemandian air panas alami di tengah hutan. Saking semangatnya, dia langsung nyebur di sana. Pas Akira jalan mundur, ternyata Shizuka juga lagi mandi di sana. Karena sama-sama pengen mandi, Shizuka sama Akira mutusin buat saling punggung-punggungan. Shizuka tahu-tahu malah curhat kalau selama ini dia cuma pura-pura kuat tanpa cinta. Padahal aslinya dia juga pengen punya pacar humoris. Ya macam Akira gitulah. Cie. Tapi suasana romantis dirusak dengan kemunculan Kenco sama Bea. Mereka berdua juga pengen ikutan mandi di situ. Akhirnya nyeburlah dua manusia barbar ini. Abis mereka selesai mandi, mereka ngelanjutin perjalanan buat ke kampung halaman si Akira. Akira yang udah lama nggak pulang gugup karena dia nggak tahu orang tuanya masih hidup apa enggak gara-gara wabah zombie ini. Pas udah mau sampai, ternyata terowongan ke desa Akira ditutup rapet. Dan pas dilihat, ternyata terowongan itu penuh zombie yang kayaknya dijebak sama warga sekitar biar nggak nyebar kemana-mana. Karena jalannya ketutupan, mau nggak mau mereka harus muter lewat atas terowongan biar bisa sampai di kota sebelah. Pas lagi jalan, tahu-tahu ada suara bapak-bapak yang dikejar sama babi hutan yang udah berubah jadi zombie. Bea dengan sigap langsung manah celeng itu. Wah anjing, untung nggak kena pala gua cok. Kenalin, bapak ini namanya Pak Kumano. Dia ada di hutan ini gara-gara ngungsi dari kota yang udah penuh sama zombie. Tidur ngemper pak? Kagak lah anjing.
Ternyata Pak Kumano ini tukang kayu dan dia lagi bikin rumah pohon di tengah hutan. Bejir, sendirian bisa bikin rumah segede itu, Cok. Pas Pak Kumano bilang dia lagi bikin rumah pohon, si Akira yang niat awalnya cuma nyelamatin Pak Kumano dan mau pulang kampung, malah kesemsem sama rumah kayunya Pak Kumano. Akhirnya Akira dan Kenco ngebantu Pak Kumano bikin rumah pohon. Nah, pas lagi bikin rumah, Pak Kumano cerita kalau anaknya digigit zombie dan cita-citanya buat bikin rumah kayu sama anaknya nggak pernah tercapai. Akira dan Kenco yang denger itu langsung semangat buat nyelesain rumah kayu Pak Kumano dibantu sama Shizuka dan Bea. Akhirnya rumah pohon yang mereka buat bareng-bareng selesai deh dan mereka semua langsung nikmatin rumah pohon itu. Wih, biju gua licin. Abis itu mereka pamitan sama Pak Kumano buat ngelanjutin perjalanan ke desanya Akira. Kir, nggak ada jalan yang bener apa? Ini bener kok, paling mokat kalau kepleset. Abis ngelewatin jalan yang sangat dekat dengan Tuhan, mereka akhirnya sampai di desa kelahiran Akira. Anjay, desa tradisional Jepang, Cok. Pas mereka semua masuk ke desa, mereka kaget karena desanya sepi banget, kayak abis ada serangan zombie di sini. Akira panik lah karena kepikiran keluarganya dan langsung lari ke rumah buat nyari orang tuanya. Mak, Pak. Lah, ternyata lagi pada pesta di rumah Akira, Cok. Akira di sini juga ngeliat kalau orang tuanya selamat dan dia langsung minta maaf karena selama ini udah nyusahin mereka. Bacot anjing. Akira malah palanya dikeplak sama bapaknya. Bapaknya bilang kalau Akira cuma bacot doang dan langsung ninggalin Akira buat ngurus kebon. Bapak lupang abis. Terus mereka semua makan bareng di rumah Akira. Ibu Akira cerita kalau desa ini belum diserang zombie sama sekali. Cuma waktu itu ada banyak orang lewat terowongan buat ngungsi ke desa ini. Tapi ada satu orang yang berubah jadi zombie. Jadinya warga desa mau nggak mau nutup terowongan itu biar nggak ada zombie yang keluar. Tapi ada beberapa orang kok yang berhasil selamat dan mereka hidup bareng di desa ini sama semua warga. Abis selesai makan, Akira baru keinget tujuannya, yaitu ngebantu orang tuanya. Dia langsung pergi ke dapur tuh nemuin ibunya. Tapi ibunya nggak mau dibantu gara-gara ibunya tahu kalau Akira baru sampai dari perjalanan jauh dan mending dia istirahat aja. Bocil, bantu bapak sini. Akira ngebantu bapaknya nyangkul di kebun. Dan karena Akira nggak begitu akrab sama bapaknya, dia malah jadi canggung pas ngobrol. Pak, udah lama kerja di sini. Lu anak siapa sih? Akira bingung, nggak tahu mau jawab apa lagi. Nih orang biasa ngobrol sama bapaknya nggak sih? Kayak siapa yuk? Kalian ada yang gini? Saya. Sore harinya kita diliatin kalau bapaknya Akira tiba-tiba muntah darah. Pas Akira datang, bapaknya langsung nyembunyiin bekas darahnya. Terus mereka pulang bareng sambil ngebawa hasil panen di kebun tadi siang. Pas lagi jalan, Akira papasan sama salah satu rombongan orang kota yang ngungsi ke desa ini. Dan Akira tuh ngerasa nggak asing sama salah satu orang di rombongan itu. Pindah ke malam hari, kita diliatin rombongan yang tadi papasan sama Akira lagi ada di terowongan. Nih orang namanya Higurashi dan dia kayak lagi ngerencanain sesuatu. Bau-bau nggak enak nih film gua. Flashback dikit, dulu Higurashi tuh cuma seorang pengangguran berandal yang kesusahan cari kerja. Ya bisa disebut sampah masyarakat lah. Nah pas dia lagi mau beli udut di luar, tiba-tiba dia ngelihat orang yang lagi dimakan zombie. Dan pas dia ngelihat ke sekelilingnya, semua orang udah jadi zombie dan kota udah hancur. Higurashi malah seneng karena dia nggak perlu ngelihat orang-orang pada berangkat kerja yang bikin dia kena mental. Modar lu pada budak korporat. Waktu Higurashi lagi ngejarah udut, dia dengar sesuatu di balik tirai. Dan pas dia buka, ternyata ada 3 orang yang selamat dari wabah zombie ini. Terus Higurashi mutusin sama 3 orang ini buat bikin list 100 hal yang pengen mereka coba. Tapi isinya ngepil lah, ngebakar kantor lah, ngeledakin bom lah, maling cupang, matiin meteran listrik. Pokoknya hal-hal buruk yang pengen mereka lakuin deh. Balik ke desa, kita langsung ngeliat Akira yang tiba-tiba rambutnya jadi gimbal. Dia bikin rambut gimbal dibantu sama orang-orang yang ngungsi ke desa Akira. Salah satu dari mereka cerita kalau dia tuh kru film yang lagi ngerjain film zombie terlaris di Jepang. Cuma pas lagi syuting film zombie, diserang zombie beneran, malah live action. Pindah ke Shizuka yang lagi diajarin masak sama salah satu warga desa. Dia lagi ngidupin kompor buat masak nasi. Ayo sini sama kakek. Tiba-tiba Shizuka dipeluk dari belakang sama kakek legend. Mesombet anjing. Abis kakek legend diusir, Shizuka ngebantu warga yang lain buat ngobatin bekas lukanya. Tiba-tiba malah dia dikira dokter dan ngebuat sekumpulan orang tua di sana minta diobatin sama Shizuka. Ayo sini sama kakek.
Lanjut ke Kencho yang lagi diliatin bahan pupuk di desa ini yang terbuat dari tai. Nah, mitos di tempat itu juga bilang kalau berendam di kolam tai ini bisa bikin hidup sukses. Terus Kencho ngeliat ada anak kecil yang cuma diem aja sambil ngelus anjing. Didatengin lah anak ini, dia namanya Angie. Dari awal datang ke desa ini, dia tuh sedih terus. Katanya sih gara-gara orang tuanya jadi zombie. Karena Kencho pengen jadi pelawak, dia berusaha ngehibur Angie sampai dia ketawa. Weh, anjay, lihat nih bisa juggling. Cih, norak, malah dikatain bejir. Pindah ke Bea yang lagi dikasih tahu sumber listrik di desa ini. Desa ini tuh juga diputerin sama pagar listrik biar kalau ada zombie yang deket bisa kena setrum sama pagernya. Pas sore hari, Kencho ketemu sama Akira di kebun dan gak sengaja ada higurashi yang lewat di depan mereka. Oi brother, masih hidup lu? Lah puter balik si anjing, lu so asik kali. Ternyata higurashi tuh pernah satu kampus sama Akira dan Kencho. Tapi ternyata higurashi gak suka sama Akira dan Kencho gara-gara mereka berdua hidupnya kayak seneng mulu. Sementara higurashi enggak. Nah gara-gara ini higurashi jadi punya rencana jahat nih. Anjing, sirik baya manusia. Malam harinya Akira ngajakin bapaknya buat minum jahe anget bareng biar mereka bisa tambah akrab. Pas mau ngajak ngobrol, Akira sadar kalau bapaknya udah kelihatan makin tuir dan rambutnya pada putih. Pak, gua betah di rumah dah. Yah, baru mau gua usir. Bapaknya Akira bilang kalau cowok tuh harus pergi sejauh mungkin dan mengejar cita-citanya. Karena sejatinya lelaki selalu ingin tahu cara dunia bekerja. Anjay, ini bapaknya Akira sering nonton TikTok quotes kali ya. Pindah ke Higurashi and Gang, ternyata mereka udah nyabotase listrik di desa. Dan Higurashi langsung ngebongkar terowongan yang isinya para zombie. Mampus lu Kir, kampung lu gua geng pakai zombie. Akira yang lagi ngobrol sama bapaknya ngerasa ada yang janggal. Pas mereka berdua ngeliat keluar, ternyata zombie yang di terowongan udah pada keluar dan desa udah kebakar setengah. Bapaknya Akira langsung nyuruh Akira buat kumpul sama temennya, sementara si bapak bakalan nyari ibunya Akira. Serang anjing! Higurashi and Gang lagi di atas traktor bareng sama puluhan zombie buat ngeratain desanya Akira. Higurashi juga ngelemparin bom ke rumah-rumah biar dia ngerasa seneng. Nih orang dah iri hati si kopet bejir. Pindah ke Akira yang nemuin temen-temennya, mereka berempat lagi nyari cara nyelamatin warga desa yang udah mulai kejebak sama zombie. Ini pagar listrik bahaya nggak ya? Enggak kok, dikit doang itu listriknya. Coba deh. Emang bego. Ternyata tegangan listrik di pagernya udah dinaikin sama Higurashi biar warga desa nggak bisa keluar ngelewatin pagar. Tiba-tiba Higurashi and Gang datang nemuin Akira. What's up noob? Anjing lari cok, ada zombie. Lah gua mah friend sama zombie. Wah anjing juga nih orang. Akira dan Kencho baru sadar kalau yang ngelakuin ini semua itu Higurashi. Dia iri sama Akira yang selalu bahagia di hidupnya. Jadi Higurashi pengen ngancurin semua yang Akira punya. Dan ternyata Higurashi juga punya buku list yang sama kayak Akira. Akira dan Higurashi akhirnya saling nantang satu sama lain buat siapa yang duluan nyelesain list yang mereka buat. Nah ini jadi duel squad cok. Akira squad lawan Higurashi squad. Pindah ke Angie yang panik nyari anjingnya di tengah desa yang lagi kebakaran. Ternyata si anjing lagi enak-enak sama ayam cok. Si anjing nih emang anjing ya. Dari belakang datang Kencho yang langsung nyuruh Angie jangan berisik karena di belakangnya banyak banget zombie. Terus mereka pergi ke atas rumah biar lebih aman. Tapi salah satu orang Higurashi, sebut aja Parjo, ikut naik ke atas rumah. Jatuh lu anjing. Pindah ke Bea yang lagi jalan ke sumber listrik di desa buat ngeliat apa yang salah di sana. Tapi ternyata dia dikejar sama salah satu orang Higurashi, sebut aja Nining, yang langsung ngebalap Bea. Balap, Nining langsung nyerang Bea pakai senso, sementara Bea cuma pakai pedang doang. Karena suara senso Nining, banyak zombie yang deketin mereka. Jadi mereka harus cepet gelutnya biar salah satu dari mereka selamat. Brut, ayo sini maju. Oke gas. Pindah ke Shizuka yang mau nolongin warga desa, tapi malah warga desanya nggak mau ditolong. Emang orang tua tuh agak susah ya. Katanya mereka tuh udah ketuaan, jadi ya udahlah mati juga nggak apa-apa. Tapi Shizuka nggak nyerah, dia mancing semua zombie buat ngejar dia. Anjing mau keren gini amat. Lanjut ke Akira, dia ngebantai semua zombie yang ada di depannya sambil lari ke rumah buat nyelamatin orang tuanya. Di rumah Akira, ternyata si bapak udah nggak bisa nahan serangan zombie lebih lama lagi. Bapak udah nggak kuat bu, makan nih kayu anjing. Akira sampai tepat waktu dan bisa nyingkirin semua zombie yang udah ngedobrak pintu rumahnya. Akira bilang kalau dia belum sempat balas budi ke orang tuanya. Jadi apapun yang terjadi, dia harus bisa nyelamatin orang tuanya. Abis denger kata-kata itu, bapaknya narik Akira masuk dan bapaknya pergi keluar rumah. Tolong jagain emak ya. Bapak mau kemana pak? Beli udut yang ngelawan zombie lah Ege. Akira di sini cuma bisa ngeliatin bapaknya keluar dan ngelawan zombie-zombie di depan rumahnya. Pindah ke Shizuka yang lagi sembunyi dari kejaran zombie.
zombie, tiba-tiba dia dikagetin sama Kentung, salah satu anak buahnya Higurashi. "Hai cewek, sini om kokop." "Becir, mending dikejar zombie gue." Shizuka dikejar-kejar si Kentung karena Kentung belum pernah sekalipun ngokop cewek seumur hidupnya. Jadi dia pengen nyoba ngokop Shizuka. Lanjut ke Kenco yang mau didorong dari atap sama si Parjo. Ternyata alasan Parjo nyerang Kenco cuma gara-gara dia masih ada dendam sama istrinya dan dia ngelampiasin semuanya ke Kenco. Si Parjo ini tuh pokoknya ngerasa paling tersakiti selama dia menikah. Kenapa masalah keluarga dibawa sampai sini sih? Bacot anjing. Oke kalau gitu jatuh bareng kita. Kenco sama Parjo jatuh ke tempat kerumunan zombie. Tapi Kenco selalu bisa pakai skill andalannya. "Aku terbang." Kenco lompat sambil telanjang ke sumur taek biar para zombie nggak bisa ngenalin bau manusia dari Kenco. Sementara si Parjo yang nggak tahu harus kemana malah lari ke pagar listrik yang udah dirusak Nining. Dan Parjo pun terpanggang ya guys ya. Abis ngalahin Parjo, Kenco masih bisa bangga dengan badan yang penuh dengan jorok banget nih orang. Lanjut ke Shizuka, dia yang kalah tenaga dan senjata sama Kentung udah hampir dikokop di tempat. Tiba-tiba kakek legend berhasil nyelamatin Shizuka dari kejauhan. Dan warga juga udah pada ngumpul buat ngehajar Kentung yang hampir ngokop Shizuka. Pindah ke Bea, dia masih berusaha buat ngelawan Nining. Tapi karena senjatanya kalah, Bea harus cari cara lain biar menang. Dan cara itu adalah... buset, gede banget. Rodanya, maksudnya rodanya. Bea lompat dan pegangan ke roda kincir air. Para zombie juga pada ikutan naik ke kincir yang bikin kincirnya patah dan ngegelundung. Bea pakai roda itu buat ngelawan Nining, sekaligus matiin listrik di pagar desa dan kabur dari kerumunan zombie. Nining yang ngeliat Bea naik roda segede gaban cuma bisa melongo sambil dikelilingi zombie dan berakhir jadi dessert buat para zombie di sana. BTW ini cara berhentinya gimana ya? Bang, tolong bang! Pindah ke bapaknya Akira yang lagi berjuang mati-matian buat ngelindungin rumah. Akira yang gak dibolehin ngebantu cuma bisa ngeliatin bapaknya dari dalam rumah sambil ngejagain ibunya. Pas bapaknya Akira udah hampir kalah, tiba-tiba muncul Higurashi yang nyelamatin bapaknya Akira. Tapi ternyata bapaknya Akira cuma jadi sandra. Higurashi nyuruh Akira keluar biar jadi zombie. Kalau Akira nggak mau, dia bakal ngasih bapaknya Akira ke para zombie. Kita pergi ke masa lalu Higurashi. Dulu waktu kecil tuh aslinya dia punya banyak temen. Tapi pas udah gede, Higurashi malah ditinggalin temen-temennya. Dia dianggap nggak punya bakat apapun dan dijauhin sama semua orang. Terus waktu kuliah, dia ngeliat Akira punya banyak temen. Padahal menurut Higurashi, Akira itu sama kosongnya kayak dia. Tapi kenapa dia bisa punya banyak temen? Balik ke Akira, bapaknya di sini bilang kalau Akira sampai ngebuka pintu rumah, dia nggak bakal nganggap Akira anak lagi. Bapaknya ini mau berkorban karena hidupnya nggak bakal lama. Terus ibu Akira akhirnya cerita kalau ada penyakit di badan bapak Akira dan penyakit itu udah parah banget. Si bapak juga udah berpesan ke Akira buat kedepannya Akira harus bisa ngebantu semua orang. Nah, tiba-tiba pintu rumah Akira dibuka dan para zombie masuk ke rumahnya. Akira keluar rumah dalam kondisi udah jadi zombie. Higurashi seneng banget lah. Akhirnya dia bisa ngelihat orang yang dia benci jadi zombie. Mampus lu orang so asik. Jadi zombie kan lu sekarang. Lah, ternyata Akira sebelumnya dibantu sama si kru film buat make upin Akira jadi zombie. Dan waktu para zombie masuk itu cuma buat pancingan biar Higurashi percaya Akira digigit zombie. Padahal aslinya zombie yang masuk udah langsung disikat sama orang-orang di dalam rumah. Higurashi stres banget ngelihat Akira dan keluarganya bisa balik lagi. Semua yang direncanain Higurashi gagal. Nah, waktu tantrum ini kaki Higurashi kegigit sama zombie. Higurashi tambah frustasi lah, udah rencananya gagal, malah digigit zombie. Padahal dia cuma pengen seneng-seneng pakai list yang dia buat. Tapi akhirnya ngerasa kalau dari tadi Higurashi nggak kelihatan kayak orang seneng. Dan ternyata hal yang ngebuat Higurashi seneng itu nggak ada di list, yaitu main bareng sama temen-temennya. Terus Akira meluk Higurashi dan bilang suatu hari nanti kalau Akira jadi zombie, dia bakal main bareng sama Higurashi. Higurashi yang denger omongan itu langsung nangis dan lari ke arah kerumunan zombie buat nyelamatin Akira dan keluarganya. Nih buat kalian harus punya temen ya, karena kadang tuh ada hal yang gak bisa kita ceritain ke keluarga tapi bisa kita ceritain ke temen. Alas ya boy, malah set gini anjing.
Lanjut, Akira dan keluarga pergi ke pinggir pagar, terus disusul sama Kencho dan Enji. Bejir lu jadi zombie, Kir? Bejir lu jadi tai, Cok? Ceritanya panjang, Kir. Gak lama kemudian datang Shizuka sama orang-orang desa. Mereka semua sekarang kejebak sama pagar listrik. Walaupun udah dirusakin sama Bea, tapi tetap aja masih ada listriknya tuh pagar. Guys, punten guys, lewat dulu. Bea nabrakin pagar pakai roda kincir dan ngebuka jalan kabur buat semua orang desa. Tapi waktu mereka keluar pagar, ternyata jembatan buat nyebrang tebing malah rusak. Woi anjing, tangkep, Cok! Di seberang tebing ternyata ada Pak Kumano yang udah ngebuatin jembatan kayu buat warga desa. Akira dan Kencho langsung nahan jembatan itu biar semua warga bisa ngelewatin tebing di depan mereka. Setelah semua orang udah nyebrang, Cok, lompat kali ya? Gasken ayo. Wih, terbang kita, Cok! Sakit kena tembok, Cok. Pas sampai di atas tebing, Bapak Akira ngerasa bangga banget punya anak Akira yang bisa nyelamatin warga desanya. Anjay, apakah akhirnya akur? Abis kejadian desa diserang zombie, semua warga gotong royong buat ngebangun ulang desanya. Ditambah lagi ada Pak Kumano, si tukang kayu handal yang ngebantu pembangunan ulang desanya Akira. Pas malam hari, Akira ngejaga bapaknya yang lagi sesek napas. Ibunya cerita kalau selama ini si bapak selalu nanyain kabar Akira sejak hari pertama Akira pindah ke kota. Akira yang baru denger hal itu langsung nangis dan janji ke ibunya kalau bapak udah nggak ada, Akira bakal ngelindungi ibunya. Terus Akira tanya deh, sebenarnya bapak tuh sakit apa sih? Wasir, nak. Lah, wasir? Anjir lah, gua kira sakit apaan, Cok? Bapaknya Akira tuh nggak pernah mau berobat. Jadi wasir yang awalnya kecil sekarang udah makin parah. Makanya berobat aja lah, Pak. Ayolah. Setelah banyaknya kejadian di desa, Akira dan kawan-kawan memutuskan buat nulis list baru di buku Akira dan nerusin perjalanan mereka buat nyari obat dari virus zombie ini. Enji juga nitip pesan ke Kencho kalau Kencho balik ke desa ini lagi, dia pengen ngelihat atraksi aneh dari Kencho lagi. Dan cerita pun buah kekok. Nih anime bikin ketawa, sedih, seneng, ngilu, jijik, semuanya dah. Baru kali ini ngerasa cerita zombie colorful ya ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau dari anime sih asik banget ya ini anime. Coba tulis di komen pendapat kalian dan semoga season berikutnya cepet keluar deh. Oke lah, segitu dulu cerita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy. Ciao.